Indonesia, negeri dengan keajaiban alam yang menakjubkan. Mulai dari pegunungan yang hijau subur hingga pantai yang berkilauan, bangsa kita dihiasi dengan keindahan yang mempesona. Indonesia bukan sekedar sebuah negara. Ini adalah inti dari keindahan dan keanggunan. Sebuah alam di mana warna-warni selaras dalam kedamaian hidup berdampingan. Dalam batas-batasnya terdapat segudang harta karun yang tak lekang oleh waktu. Kekayaan alam yang tiada habisnya. Tapi Indonesia bukan hanya indah, tapi juga merupakan negeri yang mempesona, sebuah negeri ajaib yang tak ada bandingnya. Langit sendiri mengundang ke kepulauan ini, tempat semua makhluk hidup berada, tumbuh subur dalam harmoni yang tenang. Ini adalah kisah di mana budaya saling terkait, di mana rahasia mistis Nusantara terungkap dengan segala kemegahannya. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi masalah yang mendesak. Pencemaran lingkungan, terutama oleh sampah plastik, telah mengancam kelestarian alam Indonesia. Sungai-sungai yang jernih dulu kini tercemar, dan hutan-hutan kita dikelilingi oleh plastik. Pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, namun hingga saat ini perhatian terhadap lingkungan seringkali terabaikan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Kita hidup di dunia yang dikemas demi kenyamanan kita. Keunggulan plastik yang murah, tahan lama, dan ringan telah mempengaruhi kebiasaan konsumsi kita. Namun, plastik juga memiliki sifat yang sulit terurai, menyebabkan transmisi sampah yang semakin mempengaruhinya. Berbagai sosialisasi, provokasi mengenai pengurangan sampah dan daur ulang sampah telah digencarkan di seluruh pelosok negeri. Namun, angka sampah dari tahun ke tahun masih saja meningkat. Salah satu contohnya adalah plastik. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti menggunakan plastik. Akan tetapi, plastik memiliki kelemahan, di mana plastik ini sulit terurai di alam. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya sampah plastik di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita membutuhkan suatu inovasi yang lebih efektif untuk menangani permasalahan tersebut. Kami menciptakan sebuah inovasi bernama Biosanka, biodegradable plastik berbahan kitosan dan nangka. Tentunya berbahan dasar alami sehingga nantinya akan lebih mudah terurai di dalam tanah daripada plastik konvensional. Jika fungsi plastik yang biasanya sulit digantikan dengan benda yang lebih alami, dan pada umumnya masyarakat enggan untuk menggunakan biodegradable plastik yang sudah tersedia karena mahal dan sulit didapatkan. Maka kami menggantikan plastik konvensional dengan biodegradable plastik yang terbuat dari biji nangka dan kitosan yang tentunya lebih murah. Selain itu, dengan menggunakan biodegradable plastik akan mengurangi penggunaan plastik konvensional dan akan menjaga ketahanan lingkungan untuk jangka yang lebih panjang. Umumnya, pemanfaatan buah nangka hanya pada dagingnya saja untuk konsumsi buah ataupun diolah. Biji nangka biasanya hanya dibuang begitu saja. Tentu saja, ketersediaan biji nangka sangat melimpah dan mudah untuk didapatkan. Untuk membuat biodegradable plastik menggunakan kitosan cangkang kerang yang kami dapatkan dari pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau pada wilayah Muara Angke. Masyarakat wilayah Muara Angke yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga penjual kerang hijau. Masyarakat menjual daging kerang hijau yang telah dipisahkan dari cangkangnya, sehingga cangkang kerang hijau menjadi timbunan yang akan menimbulkan banyak resiko seperti bau yang tidak sedap,
sarang hewan, dan juga pembawa penyakit, dan masih banyak lagi. Selain membuat biodegradable plastik, kami juga sekaligus mengatasi permasalahan pada wilayah Muara Angke untuk mengambil cangkang kerang hijau sebagai sumber kitosan yang kami gunakan. Kandungan pati yang cukup tinggi pada biji nangka yakni 20-25% dan amilosa yakni 24-32% dalam biodegradable plastik membuka peluang bagi mikroorganisme tanah untuk masuk ke dalam serat plastik dan melakukan proses penguraian dengan mengubah struktur molekul plastik menjadi monomer-monomer hingga plastik tersebut hancur menjadi bahan kompos dan biogas. Pati mengandung gugus hidroksil karena merupakan gugus utama yang menyusun amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan bagian dari pati yang memiliki rantai lurus dan larut dalam air, serta dapat berinteraksi dengan gugus oksigen, nitrogen, dan sulfur membentuk ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen lebih panjang dari ikatan kovalen, namun ikatannya lebih lemah. Struktur biodegradable plastik yang memiliki rantai bercabang namun tidak tersusun rapi menyebabkan kekuatan ikatan molekulnya menjadi lemah, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk memutus plastik juga semakin lemah. Lemahnya ikatan struktur biodegradable plastik ini dapat dilihat dari permukaannya yang lebih lembut dibanding plastik konvensional. Namun, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penambahan zat aditif dalam bioplastik, yakni berupa kitosan dari limbah cangkang kulit kerang, sehingga kekuatan ikatan struktur biodegradable plastik tidak kalah dengan plastik konvensional. Kitosan sebagai bahan penguat biodegradable plastik karena terdapat ikatan kaionik NH2 dan dapat membentuk ikatan silang dalam polimer. Dari analisis gugus fungsi yang telah dilakukan oleh Sumartono pada tahun 2015, bioplastik dari pati dan kitosan memiliki serapan yang menunjukkan gugus NH pada amina primer NH2 yang diperkuat dengan gugus NH bengkok dan gugus CN. Gugus OH pada gugus alkohol memiliki serapan yang hampir sama dengan gugus NH karena memiliki ikatan hidrogen. Selain itu, terdapat gugus COC atau aryl alkyl ether yang menunjukkan ikatan glikosidik pada selulosa maupun pada kitosan. The easiest way to make bioplastic is to combine 10 milliliters of distilled water, 1 milliliter of white vinegar, 1.5 grams of cornstarch, and 0.5 grams of glycerol in a pot and stir. Boil the mixture until it becomes clear and thick. Selain dengan penambahan kitosan, juga ditambahkan gliserol yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ikatan hidrogen pada selulosa dan gliserol. Penambahan gliserol dapat meningkatkan elastisitas, menambah kuat tarik, dan menurunkan derajat kristalinitas sehingga lebih mudah terurai oleh mikroorganisme. Dari penambahan zat aditif berupa kitosan dan gliserol tersebut, membuat biodegradable plastik memiliki kemampuan menahan beban dan elastisitas yang sama kuatnya dengan plastik konvensional, namun tetap dapat terurai secara alami. Biodegradable plastik dapat diterapkan dalam pertahanan militer, yakni sebagai wadah ransum militer di ruang pertempuran, plastik untuk parasut, atau dapat sebagai bahan senjata militer palsu untuk menipu musuh. Senjata militer berat, kecil, tank plastik hingga stasiun radar besar dari plastik yang hanya membutuhkan udara atau pompa angin tanpa perlu amunisi. Walaupun persenjataan plastik ini tidak bisa menembak, namun senjata palsu ini lebih fleksibel karena lebih ringan dan dapat dikerahkan dengan cepat. Persenjataan palsu ini dapat tampak seperti asli, namun bahan yang digunakan dapat dikembangkan lagi menggunakan bahan khusus yang dapat menipu radar musuh dengan pendeteksi termal agar mengira peralatan tersebut asli. Limbah biji nangka disiapkan, kemudian dipotong menjadi ukuran lebih kecil dan dihaluskan agar persentase rendemen pati yang didapatkan menjadi lebih banyak. Tepung biji nangka yang dihasilkan kemudian dicampurkan dengan air dan disaring untuk mendapatkan filtratnya. Filtrat biji nangka diendapkan selama 12 hingga 24 jam dan hasil endapan dikeringkan. Hasil pengeringan yang didapat adalah pati biji nangka yang siap diolah. Pati biji nangka ditambah pelarut berupa air dan plastik sizer berupa kitosan yang berasal dari limbah cangkang kerang.
Pencampuran dilakukan sembari dilakukan pemanasan. Setelah diaduk kurang lebih selama 1,5 jam, hasilnya akan berupa gel. Gel kemudian dicetak dan dikeringkan selama 24 jam. Kami percaya sebagai kadet mahasiswa kami memiliki tanggung jawab untuk membangun negeri. Harapannya penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Kami ingin menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah secara efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami berharap dapat menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik. Inovasi baru dalam memanfaatkan limbah dan bahan alam seperti biji nangka dan kitosan dari limbah cangkang kerang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan saat ini. Dengan menggunakan bahan-bahan alam, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia yang berbahaya, juga mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Dengan adanya inovasi Biasanka akan dapat membantu perkembangan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan lapangan pekerjaan pada industri hijau. Selain itu, dengan inovasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan juga sebagai ajang untuk promosi pola pikir berkelanjutan pada kehidupan masyarakat.